Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Madesuni Melani, MPM 18321220071. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengetahuan teori ekonomi. Ilmu ekonomi sangat berperan penting bagi suatu daerah, baik daerah kecil maupun daerah besar. Karena ilmu ekonomi ini dapat meningkatkan taraf hidup sumber daya manusia. Ilmu ekonomi ini sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial atau masyarakat. Mempelajari ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti serta ekonomis, dan dapat melatih seseorang agar mampu mengatur dan mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Yang selanjutnya ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Teori yang mendasarkan adanya perdagangan internasional itu ada dua, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak menjelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara, dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan harga yang telah ditetapkan oleh negara lain. Misalkan, produksi negara A menentukan 5 sabun per jam, sementara itu negara B 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo negara A memproduksi 3 sampo per jam dan negara B 7 sampo per jam. Terjadi perbedaan karena di negara A telah terjadi efektivitas serta efisiensi produksi sabun, berbeda dengan negara B yang kurang efektif. Begitu sebaliknya untuk sampo negara B lebih efektif. Dengan adanya perbedaan produksi dan efektivitas antara negara, maka bisa dilakukan pertukaran perdagangan secara internasional, yaitu dengan negara A membeli sampo negara B dan negara B membeli sabun dari negara A. Akan terjadi keuntungan untuk dua negara jika negara A menjual sabun dan negara B menjual sampo. Teori keunggulan komparatif. Adanya teori keunggulan komparatif yaitu suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi. Misalkan bahwa di negara A produksi sabun bisa 5 sabun per jam, sementara di negara B hanya 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo negara A bisa menghasilkan 2 sampo per jam dan negara B 2 sampo per jam. Bisa dikatakan sama-sama memiliki efisiensi. Namun di negara A bahan baku sampo lebih mahal, jadi negara B tetap dianggap efisien dalam produksi. Maka dengan kejadian tersebut bisa dilakukan pertukaran perdagangan dengan negara A memproduksi sabun, sementara itu negara B memproduksi sampo, sehingga menjadi efektif dan efisien dalam produksi dan penjualan internasional guna mendapatkan keuntungan. Saya akan menjelaskan tentang panorama dunia aturan perpajakan Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki pemerintah federal, negara bagian, dan lokal yang terpisah dengan pajak yang dikenakan pada masing-masing tingkat. Pajak dipungut atas pendapatan, penggajian, properti, penjualan, keuntungan modal, dividen, impor, perkebunan, dan hadiah, serta biaya lainnya. Pada tahun 2010, pajak yang dipungut oleh pemerintah federal, negara bagian, dan kota berjumlah 24,8% dari PDB. Di OECD, hanya Chili dan Meksiko yang dikenakan pajak lebih sedikit sebagian bagian dari PDB mereka. Namun, pajak jauh lebih besar pada pendapatan tenaga kerja daripada pendapatan modal. Pajak dan subsidi yang berbeda untuk berbagai bentuk pendapatan dan pengeluaran juga dapat merupakan bentuk perpajakan tidak langsung atas beberapa kegiatan di atas yang lain. Misalnya, pengeluaran individu untuk pendidikan tinggi dapat dikenakan biaya pajak.
pada tingkat yang tinggi dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari pengeluaran pribadi yang secara resmi diakui sebagai investasi. Pajak dikenakan atas pendapatan bersih individu dan perusahaan oleh pemerintah federal, sebagian besar negara bagian, dan beberapa pemerintah daerah. Warga dan penduduk dikenakan pajak atas penghasilan di seluruh dunia dan diizinkan kredit untuk pajak asing. Penghasilan yang dikenakan pajak ditentukan berdasarkan peraturan akuntansi pajak, bukan prinsip akuntansi keuangan, dan mencakup hampir semua pendapatan Individu dari sumber diizinkan apapun. untuk mengurangi penghasilan Sebagian kena besar pajak pengeluaran dengan tunjangan bisnis pribadi mengurangi penghasilan dan kena pengeluaran pajak non-bisnis meskipun berlaku tertentu, untuk beberapa termasuk bunga pengeluaran. hipotek Rumah, pajak negara bagian dan lokal, kontribusi amal, dan biaya medis atau biaya tertentu lainnya yang terjadi di atas persentase pendapatan tertentu. Aturan negara untuk menentukan penghasilan kena pajak sering berbeda dari aturan federal. Tarif pajak marginal federal bervariasi dari 10% hingga 39,6% dari penghasilan kena pajak. Tarif pajak negara bagian dan lokal sangat bervariasi berdasarkan yurisdiksi dari 0% hingga 13,30% dari pendapatan dan banyak yang lolos dari perpajakan. Pajak negara pada umumnya diberlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan untuk perhitungan pajak federal. Meskipun Undang-Undang Pajak 2017 memberlakukan batasan 10.000 US dollar untuk pengurangan pajak negara bagian dan lokal, yang menaikkan tarif pajak efektif bagi mereka yang berpenghasilan menengah dan tinggi dalam tarif pajak tinggi. Sebelum batas pengurangan PNBL, pengurangan rata-rata melebihi 10.000 dolar di atas sebagian besar wilayah Midwest dan melebihi 11.000 dolar di sebagian besar Amerika Serikat bagian timur laut serta California dan Oregon. Negara-negara yang paling banyak terkena dampak adalah wilayah 3 negara bagian, NY, NJ, dan City, dan California. Rata-rata pengeluaran PNBL di negara-negara tersebut lebih besar dari 17.000 US dollar pada tahun 2014.